Hadirin para rabu peroncengan Septina Amul Jaki tanduk da cuman lampat reka sekepengen namanya kadinto bebulangan ilmu minangka mau idoh hasanah sedalam hal kadinto pedi tebuah gitor ecer baki sarang ajunan semulje ke Haji Musleh Adnan da salana semulje ke Haji Musleh Adnan kalaban songkem pangapekte abtina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat, saya sateja nah malarmu ke imulja aki sarang Allah. Yang terhormat keluarga besar Bapak Mulla SPD, Bapak Alimuddin selaku sahibu hadhil hajah yang dalam kesempatan pagi hari ini mengadakan acara walimatul aqiqah dari Nanda Satria Canggih Bagaskara. Semolja seteja para rabu, para pele, para tetangga, undangan pini sepuh rahimakumullah wa as'adakumullah. Sebelum dan kula tormator dak para ajunan ki buru dan kula depak ke tempat Kak Dinto keluarga besan akotok ke dan kula mohon ceramahnya nanti ada bahasa Indonesia karena Kak Dinto dari Malang tak paham sekali bahasa Madura, jadi mulai gila orang misem lah misem, orang aunggu saya tak noro aunggu tak nyaman aunggu, padahal tidak paham apa yang disampaikan. Niat idkhalus surur ala qalbil mu'min, dan kaula mangken aceramaan dengan bahasa gadu-gadu, bahasa Indonesia plus bahasa Madura. Bapak Ibu Septina Amul Jaki, walimatul aqiqah itu terkesan sebagai tradisi di tengah-tengah masyarakat, tapi hakikatnya adalah anjuran dan ajaran agama. Pernah suatu ketika mujtahid mutlak santri dari Imam Syafi'i yang bernama Ahmad ibni Hanbal, beliau muhaddis pengarang kitab Al-Musnad, pernah ditanyakan oleh putra beliau. Pertanyaan epon Kak Dinto, apa yang harus saya pilih? Pertama, kalau saya nanti punya anak dan saya dalam keadaan tidak punya uang karena fakir, apa saya harus berhutang dulu langsung di akikoi atau langsung akikoh
saya harus berhutang dulu langsung mengakikoi, atau saya nunggu harus punya uang? Sayyidina Ahmad ibni Hambal menjawab, lebih baik punya hutang untuk mengakikoi anak, karena satu-satunya hadis yang sangat kuat dan anjurannya sangat kuat tidak ada lain hadis akikah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu hakikatnya digadaikan oleh Allah dan harus ditebus dengan akikah, penyembelian kambing. Berat nih, berat. Cepon Jokowi ruwet, berat. Jadi ruwet. Nanda Satria Canggih Bagaskara, Ki Puru, mungkin kita dalam tradisi kita biasanya anak yang masih umur 40 hari, kemudian apa istilah kalau dalam di Malang, tingkepan gitu. Ada anak umur 40 hari pas Islamatin menjengkan tu temang. Kak Dinto biasan 40 hari, tapi Nanda mungkin Nanda Satria Canggih Bagaskara ajalan nih kapon. Ki Puru jak saking ibu jalan tibi nyaman gian betul. Kenapa begitu? Ya mungkin Ki Puru sempat semakin. Ini kan norok opsi yang kedua, nunggu sempat dulu baru diakikoi. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari akikah itu? Manfaat dari akikah itu yang pertama adalah semata-mata taqarrub ilallah, ingin mendekatkan diri lewat wasilah perantaraan akikah. Ini persis betul nih kan. Mungkin ayamit tasyrik kan. Sekarang ayamit tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Kak Dinto Dzulhijjah mungkin ini musim penyembelihan. Jadi kemarin mun bade juko jat kerjat mau semalam. Saya tak pelak nih mun pah tahu kemarin. Karena benih mau semen. Jadi saya luar biasa nih mun pah keluar tahu ban tempe. Mun keluar juko kemarin biasa pun. Derajat barokana. Nah, penyembelihan kambing gak dito para Rabu semata-mata taqarrub ilallah. Sehingga ada seorang ulama besar bernama Ibnul Jauzi, setiap sesuatu yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pekerjaan itu kalau ada harganya, tolong tidak pantas untuk ditawar. Tidak pantas untuk ditawar. La yumakas fima yataqarrabu bihi ilallah. Tidak boleh ditawar. Harganya tidak boleh ditawar. Saporana gang dagang mbi ben dagang sape. Jadi sampeyan beri harga sesedeng ngejak jerajo. Keni seren semelia. Karena memang tidak boleh ditawar. Tidak harus menawar, tidak pantas, karena ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, kira-kira apa? Ada 3 contoh menurut Ibnul Jauzi. 1, fil qira'i ila Makkah, biaya haji tidak boleh ditawar. Biaya haji tidak boleh ditawar. Jadi kalau kurs dolar sekian, kemudian pemerintah dengan DPR RI sudah sepakat biayanya 36 juta, tidak boleh dalam hati merasa lebih murah, lebih baik. Tidak ada. Kenapa? Karena ini urusan taqarrub ilallah. Cek nyatanya nih Kak, tetimun urusan taqarrub ilallah, urusan ibadah tidak boleh tawar-tawar. Coba ngocak bedesi muda nih pada bacaan bedesi beklo dengan dia. Umpama diberi bacaan sholawat 2000 pahmian ngocak tanda sesatos dia, tidak boleh ditawar. Fil qira ila Makkah. Yang kedua yang tidak boleh ditawar adalah memerdekakan budak. Ada nih kawan, tidak boleh dibahas ini. Tidak ada budak sekarang. Kalau perbudakan banyak, budak tidak ada. Kalau perbudakan banyak. Yang ketiga fil udhiyah, dalam penyembelihan, kurban, akikah. Jadi sampeyan mun melihat daging embi akikah ke pasar napa guru kepo. Sampeyan langsung berapa harga kambing? 2 juta, langsung dibeli.
Seruat ini kan apa? Ini kan ruwet boleh. Seruat ini kan apa? Akikah satu atau kurban yang dikeluarkan oleh perusahaan toles ini ke 3 juta, kwitansinya 3 juta, serotan datangan ini ke orang yang senerem harga nembin 1,5 juta. Korupsi kurban. Korupsi akikah. Jadi umpama tuan rumah minta kepada seseorang di sini untuk dipercayakan, ini saya punya uang 3 juta untuk akikah anak saya. Kemudian ternyata di pasar harganya 1,5 juta atau 3 juta ditawar jadi 1,5 juta. Lah saya tak belak nih perantaran kan. Wakilnya dia saya tak belak. Jadi yang salah siapa? Perantara. Tuan rumah tidak ada. Sama seperti badal haji. Sambian nabri pese untuk melaksanakan badal haji di Mekah, tapi ternyata orang Mekah itu agaknya tidak jujur, bahkan memang jelas-jelas tidak jujur. Masa orang seorang bah ngelakon ring 10 haji ke Ka'bah? Jaring setong satu orang, 2 orang ya, 2 orang ya harus 2 orang. Lo 1 orang untuk 10 orang yang haji. Lo kok bisa difatihai untuk 10 orang? Begini, leres gini. Lah ini kan nyaman tuh Pak, kasih roceh. Minar ruciin. Banyak. Lah dari Kak Dinto berarti urusan taqarrub ilallah la yumakas fima yataqarrabu ilallah. Tidak boleh ditawar harga sesuatu yang diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini yang pertama. Harapannya Nanda Satria Cangyi Bagaskara semoga dekat kepada Allah, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pon, ya. Cuma, pada jawaban nih, kemepan deh. Kemana bapak? Mana bapak? Bapak? Oh, nggih, jenengan bapaknya. Ring polai ba? Ayo macam matur ba, Pak. Kok lakare rot maperot. Bapak, kita ini hadir di sini semata-mata membantu jenengan untuk mendoakan. Tapi yang punya tugas pokok adalah jenengan dengan istri jenengan. Yang punya tugas pokok. Nika abanto nika kiai nika pi niku. Kule hadir kan. Mun kule kan anu penyiar kun. Penyiar. Saya jual jomo. Penyiar, pemberi semangat. Sampian saya doa. Lah, yang punya tugas pokok untuk mendoakan anak siapa? Bukan kiai. Bukan ma'rifat, bukan. Siapa? Kedua orang tua. Apalagi kata Gusmi pelosok Kediri menyatakan, debuipun beliau, suatu saat kalau saya sudah meninggal, nak kanak kenik nih kan, anak-anak kecil ini sudah tidak bisa dididik dengan hanya kata-kata belaka, sudah tidak bisa, bahkan tidak didengarkan. Caranya bagaimana? Didoakan dan difatihai. Nak kena mangken ni kalau tak patut ngiding lagi. Ibadah nak mana ya ada nih, aku mat. Coba kita bernostalgia dengan masa lalu. Bernostalgia dengan masa lalu. Dulu itu anak-anak kita loh, ketika masih anak-anak, ketika orang tua bilang, "Nak, jelek, nak, tidak bagus, nak, jangan dilanjutkan." Kita diam, taslim, pasrah. Oh berarti ini jelek. Pun makin, nah itu jelek. Ada hadisnya, ada dalilnya. Ketika dalil diungkap, kemudian masih dia bilang, doib apa soheh? Lah ini kesenyaman nggak nih? Kira panbananan pah muka basul masail. Pak Ketua Demo Sohe dan tim perumusnya. Jadi saya makin nak karena yang terjadi begitu. Kalau santri dulu dikatakan, tolong jaga bara, neng tak? Makin, tolong jaga bara, pah ngocak, beda apa ibadah? Sampai ulama menjelaskan, anak-anak kecil itu loh dulu biadna tanbih, ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak begitu menakutkan, itu pun sudah takut.
Tedung tedung, du tedung ding 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 ding. Tedung. Bedebaung. Ngide lah. Coba nak kena mangken. Tedung jong, bedebaung jong, Pak ngocak. Kamu bau enggak, Bang? Jadi Pak tinta tini tantang ah. Ijak nak kena mangken lu banyak le tinta-tin gidi wong di. Bu majek saran ge muslim, mbian metik pondok iki, petik pondok. Santri laki ben santri bini ni mungkin pada punya akal, Pak. Santri putra kalau tidak diizinkan oleh kiainya pulang ke rumahnya, kalau sejak dulu memang banyak alasan, macam-macam alasan. Makin santri putri juga begitu. Montak oleh mulai kejinan, mantulik. Irukia ban kiai nak don mantulik. Lo sampai kiainya tuh bingung, jak jin ridim. Allah. Akhirnya kita mulai ke depan, boros. Setelah sampai di rumah, apa yang ia lakukan? Baca Quran, baca Alfiyah? Enggak, apa? TikTok. Ubur-ubur. Cari mama muda. Kadang embun tak terima lagi, embun saya TikTok. TikTok ngakui kelampi, ngakui jilbab syar'i, aleng-leng, pah mundur gini suguni, pah beri cover musik, aku mundur alon-alon. Abali ke pondok, komat boleh. Itu woi manteli, sampai pah ngocak. Allah, macam berit lagi kiai. Kiai ini sih berit. Ini loh yang terjadi saat ini. Di Kecandring Bengkalan benih ngomong, bukan tidak jujur, jujur. Ini sesuatu yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan. Loh, yang lucu ternyata, tapi beneran, yang lucu ternyata, wali santri memondokkan anaknya ke pondok pesantren, itu persis penitipan anak, persis penitipan anak. Alhamdulillah tenang anak mondok lah kapilah kok oleh lodang kan berarti titip pagi ke tenang lah anak bodi mondok lah pajan kiai bener Pak kan banyak kiai makin tua tak sedeng legule lemul kuak mondok tahfidz jompok santri bulan niki ni lulus SD kelas 5 SD 6 SD mun lapar aku tek ke gula tat apa nah karena kebiyakin tan iya mayuh jadi istilah saya ini bukan pengasuh sebenarnya pengancuh nah saya memberikan 3 pilihan kepada bapak dan ibu dari Nanda Satria Canggih Bagaskara. Ada 3 rumusan ulama untuk menjadikan anak itu soleh. Pertama, ini kan coba difahami dan dilakukan. Kemudian saya hadir tikel lako pak ibu. Gue nggak boleh ke apa. Pertama, kalau bisa sering puasa sunnah untuk mendoakan anak. Berinya contoh tahu sahabat repot. Anak apa keturunan Bani Isbat panegau penyuanyar tabatah terus ke bawah sebani Isbat termasuk yang berbetok dan termasuk juga terus ke bawah. Anak apa pesantren mak jeraja cek tabeng kak kedua lemari apa itu 25 tahun siapa sah. Mon guleban sambian apa asa sebulan riberin ruakun luang 2 hari lang ngocak alhamdulillah lah korang bulu lekor are Romo Yai Hashim Asy'ari Jombang Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang ini puasa untuk santri dan NU itu 30 tahun Allah mangkan sampai semakin makin goyang lekun bakun da NU ranting le bakun jalan le makin le irul ila jalan MWC NU ya tetap berjalan di cabang pasan 30 tahun
Mbak abang jak jang kene ya la rokok ngabi le melecer. Jak gula gedeng dengan ngabi telokan gitu. Pas alasan menang jak ayamit tasyrik haram apa sah. Kita kan 15 jak pakun tapat sakit. Puasa. Kalau ndak mampu, nah ini pilih yang kedua. Kalau ndak mampu berpuasa untuk anak, yang kedua adalah bangun malam di sepertiga akhir terakhir, sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam berapa? Jam 3 dini hari sampai jam 6 pagi. Waktu mustajab. Apa yang harus diminta? Ya minta khusus anak. Ada contoh banyak. Ustadz Abdul Somad, anak apa alim, cerdas alim. Ketika menimba ilmu di Mesir, beliau tidak pernah sakit. Karena ibunya menghadiahkan Fatihah untuk khusus beliau 100 kali. Allah, 100 kali. Tetimunan di anak sabolo sebu. Sambin majek bejeng saya. Sebu. 100. Makanya gila Imam Saki Fatihah sarang EGI untuk Nanda Satria Canggih Bagaskara dan sesepuh-sesepuhnya biar ada barokah mengalir. Opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga, ini kalau sudah tidak mampu yang dua itu, kayak mau nikah pakun tak mampu setelok, tinggal makai tak mau berdebat ngajian, saren tore reng bereng, ada budur lah, papelian tidak secocok sekali nyam. Yang ketiga adalah opsi yang ketiga adalah disedekahi. Ah ini kawan, kawin kacang apa? Untuk kesolehan Canggih Satria Canggih Bagaskara disedekahi. Ya jagun mangken kak. Mun mare-mare ya mare gian Pak. Disedekahi. Malah dari benar kak itu kiai cet-pecet mau keluar. Sejumlah berapa anaknya? Ada 5 anaknya disedekahi 20.000 per orang kali 5. Ini untuk anak saya nama ini untuk anak saya nama ini. Itu biasa. Kenapa? Karena kata ulama, man arada ayyaku nabnuhu aliman, barang siapa yang bertujuan ingin punya anak alim, fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'adzimahum. Pertama, muliakan ulama, muliakan orang alim. Tapi bukan hanya memuliakan ulama, wa yu'tiyahum syai'a, tapi harus dermawan kepada ulama, kepada orang alim, ustaz, orang alim, pokoknya reng-reng di ilmu lah mau yakin, beri guru ngaji lah, si rawan nih guru ngaji nih, serga guru ngaji nih, engki terutama nih kak, ambian nih kak jamat hormat gelu ke gula, jamat hormat gelu ke kiai, pak hormat ke guru ngaji, guru alim, ini kesih terpenting. Aba bi orang baik-baik gabai mata apetra ke guru ngaji no, ngastet kiai, apetra nih kepada mangan tak mangan. Mun tak mangan pah temu butun. Allah, mak beda petra sama temuan butun. Jak mun reng gelumpungan. Kita ini punya tradisi di malam 21 Ramadan kita bersedekah. Binian biasa gitu. Iki. Napa? Serapi. Kula ngocak. Jangan dihentikan ini sedekah serabi, karena ini ada makna filosofi. Malam 21 itu adalah malam mulia di bulan Ramadan. Mulia dalam bahasa Arab syarofih, serabi berarti. Begule serot terus sakit. Keng tak langkong jangan gule jak menle pasar pelumpungan likali. Allah, jak kebai dinggelindingan bina kana. Ya tang di iku. Abang kondi kiai. Mumpah sedekah wah pada bending gelindingan di. Abi gue lebih senikah. Pelembuan sekoni diperbanyak santannya. Pas beri gula merah. Abi gue lebih senikah. Alhamdulillah bola ni tegur lepas dek ring ater sakal. Mak ngampulan dek ring dinarikan. Jadi muliakan ulama, hormati ulama, tapi harus dermawan kepada ulama. Kalau itu dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Akibat positifnya apa? Kira-kira apa? Kata ulama, fa illam yakun ibnuhu aliman.
Jika yang terjadi anaknya ternyata tidak alim, yakunu hafidhuhu aliman, maka percayalah suatu saat cucunya insya Allah akan alim. Mangkan mun bade pesantren nih kantuan nih madrasah nih. Lajak rokerok sombong. Tak penyaman neng sombong. Oh tak sami. Oh dari pemerintah kepi pun. Ya lah bade saya usul kena aduh ya Allah. Lah dari pemerintah kepi. Ya tahu mondai. Lepas seraki ke pemerintah sekali. Oke, saya pemerintahan senyaman. Iki gitu oke. Ya toh mereka guru ngaji, terutama guru ngaji. Guru ngaji ini kan adalah pelopor pahlawan di desa sini. Kenapa berhubungan sampai saat ini oleh Allah ki paringin selamat? Kenapa guru juga ki paringi selamat? Anapa bolana? Karena kata ulama, jika Allah akan menurunkan musibah di bumi Allah, tapi ternyata ketika itu ada orang yang masih telaten mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil, maka Allah mengundurkan dan menggagalkan musibah itu, dicarikan tempat yang tidak ada orang yang ngajar Quran. Innallaha la yuridul adzaba bi ahlil ardi fa idza sami'a ta'limal muallimi as-sibyanal hikmah syarafa dzalika anhum. Berarti guru ngaji ini ke pahlawan tanpa tanda jasa. Ya jatkan jada sertifikasi nejet. Badaban bupati lamba ibri 2 seket setahun. Setema masih tak ada masih lah. Tahu dah lembah. Tapi minta pele. Guru ngaji tak beri. Nih salah usahakan ke kecamatan 2 seket usahakan ke kecamatan aja ya teragi Pak Kiain pakai pendukung kakak KTP san keluar 2 seket tak kokok KTP nerwa apa halemboron buk gawat jeng menceng mak kai kepi bagi 2 seket tapi mon corona 600 mak bakal ke penyakit itu. Ya Allah. Sesuai dengan judul sinetron Dunia Terbalik. Dunia terbalik. Mak bakal ke corona. Mak keton. Gue cerita. Saya punya kitab karya putra Habib Hasan Baharun. Beliau santri dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah. Dulu ada seorang pejabat menitipkan anaknya untuk diajarkan Al-Quran kepada seorang kiai. Ketika anak tersebut sudah belajar kepada seorang kiai, tidak sampai 1 juz, hanya 1 hizib. 1 hizib ini berarti setengah juz. Kak ditopah pejabat mengeluarkan uang dengan sejumlah uang banyak. Pasti beki, ini kiai untuk sampean. Pak Kiai ini ngocak, saya tidak pantas menerima uang sampean karena saya tidak punya jasa sama sampean. Ngiding nggak nikah, pejabat ini bilang begini, pindah ngaji, jangan ngaji sama kiai seperti itu, pindah. Itu nyaki bianan. Loh, kenapa sampean marah Pak? Hanya gara-gara tidak mau menerima uang sampean marah, saya dipindahkan ke kiai lain. Apa kata beliau? Fa innahu muhinun bil Quran. Kiai seperti itu yang menghina Al-Quran. Al-Quran 1 huruf ini mahal. Kamu sudah setengah juz ngaji sama beliau, ini masih kurang mahal. Ibeki ke kiai saya setong nak kalah. Berarti dia menghormat Quran. Detimun bada kiai kan tuh ibaring obeng jagi nyatanya ki ke sabar lah. Sabar ilmu larang modung benggalan gedung-dung modung benggalan di kebeda kiai beradabu ngaji ke Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, hatam Fatihah benring sepon enggak itu selamatin oleh orang tuanya, diselamatin. Selamatin apa? Nyambeli sape secoko pering setisa. Fatihah nyambeli sape secoko pering setisa.
mun pas hatam ngabi beda pas HP le imtihan ananda hatam pada ke kama nyemak duh ya Allah tepak kering sepo papaan tak kaya ongko beda bos dua bos tak tahu keluar teh pun teh coba corona ada dapat keluar Allah bangkana mari guluban sampean ngereng harus sadar ingat makin mereka. Jadi sedekah itu akan mengantarkan anak menjadi anak yang saleh, salihah, berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah. Bon, ini kalau bisa pilih satu di antara tiga. Ada kira-kira jalan lain untuk menjadikan anak ini saleh salihah. Ulama menjelaskan, waqala ba'dul masyayikh berkata siapa sebagian ulama-ulama terdahulu. Barakatu mulazabati shalah wassalam ala hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Barokahnya istiqomah baca sholawat kepada Nabi Muhammad itu akan bertemu diberikan kepada anak dan cucunya. Allah. Tetipan jenengan minabi lebur mau sholawat anak bakal dadi anak simulja. Kompoi bakal dadi anak simulja. Dah ingat ni kan ni? Le alek jabade baba. Laura putra Ki Abdullah. Ni kan juragan ni kan. Sandi ni. Mbian pabunga parjaja ben Allah. Ika parjaja ben Allah sampai parjaja ben orang eceng-unceng mau sholawat. Pabunga. Satu, niat menghidupkan syiar agama. Yang kedua, niat ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah. Sambian ni ke benare aja habis pun beda uncengan benare. Ya mun tada, ya kenglaan. Moloten maren. Kan tak istirahat moloten. Kapalan make tanang ambian sih. Kemarin moloten dia. Moloten ni kan sambian setiap hari loh sowan sama Nabi. Ada dalilnya? Ada. Habib Ali Al-Habsyi Sahibus Simtid Durar kan itu ada bu orang si abajeng nalekan matur assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu sudah sama sebagaimana dia berziarah kepada Nabi Muhammad. Apalagi hadisnya jelas ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Siapa saja dan orang mana saja yang ngaturkan salam kepada saya lewat sholawat, maka pada waktu itu ruh saya dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam jasad saya sampai saya bisa menjawab salam orang tersebut. Paparja juga rupanya. Malah tukang pidato rek. Jauh rek. Ma bainas sama wa baban somor. Ya kun pidan gula benembian gula menang berkat tekun. Kun lah. Berkat bekerajaan biasa. Kun iya kun. Mun kencerna jak nabang kan. Jauh. Bada kiai tukang pidato san sedah kak dito Rabu kata tanggena. Pas temu aja mangan emas. Ngereng ya tore. Eki ngereng kak dito. Aja mangan emas, akalampion emas, periksanin. Ajunan selamat kiai. Iya kok selamat. Polami pidato kak di sesi percuk kiai. Tak aja bang. Tang pidato dak seperti sekali. Jagenda kangkok dia. Tang pidato dak seperti sekali. Kenapa sih masalah ajunan dia? Engkok lembek kita jadi tukang pidato, sekut pemacaan sholawat marhabanan ternyata ruwes seperti. Tak kalah kali. Ya tu syukur ya. Lah kita juga diundang hari ini dan bisa menghadiri undangan tuan rumah. Kita harus bersyukur pada Allah. Berarti kita istirahat dalam beberapa waktu untuk berbuat maksiat. Kulaban sambian ini mun yon jenggat atau sejam. Berarti kulaban sambian ini istirahat sejam tak laku maksiat. Alhamdulillah. Apa mun ning Roma? Dujak maksiat pan kata usaha sehari ya terakhir. Bener ki? Reng dimin lho. Orang dimin mun nunduk selamat dari maksiat. Mun reng makin nunduk itu temu ben maksiat. Hari ya. Dining HP geleman soro nyari apa-apa indah. Soro nyari Quran mah yuk, soro nyari hadis mah yuk. Soro nyari sing unjangan corona ndak. Leres ki? Mangkana alhamdulillah kula sampeyan ning kaki kula kusana waki beri berkat.
ibri teh bendeng sebara bagi ibri ilmu pas gula alhamdulillah yon cengga kanto pas gula nikah pas selamat dari kegiatan saya ridhoi Allah. Semoga ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kun nikah arepna tuna pening saya kesangun nih ke akhirat mun agak makin aduh ngite mun gula meyakini bahwa pidato ri seperti mun jan gula lesona mun esena kadang ya gedingaki ya tak gedingaki paling kesimpulannya deki derem ceramah lebur apa esen pon tak tahu sekali aja oh lebur engkau saya gelok dulu kayak tabu berarti kan hiburan kan kata Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ saat ini tuntunan sudah dianggap tontonan sudah dianggap tuntunan kunteng kun yang ke pengajian makin depak wah jadi jangan gula pola mi abah oleh ganjaran mau bunga ke Pak Alimuddin ini pola gula depak gula bunga datang lagi ayam lebih ada saya ceramah pola mi nikah pola mi lesona saya tak dentian mulai kedar setelah ngentok udah pola mi nikah pola mi sambian makin gini ngaki esto ke gula ni alhamdulillah pola mi nikah saya terima ini tahu wah mau pakai mun tak tahajud tak masuk surga berempat saya tak masuk surga je dah apa tak ingki lu coba punyaan setedung dok pakai wahyu mau pakai tahajud pak orang saya dalam horah alir sapo mun pak orang bah ngocak mun tak ibadah dia tertentu tak kira masuk surga bunyak saya tak masuk surga nih kayak ngai surga benian din manusia surga keduna Allah terserah pas saya rasa Allah saya masuk ada sebisa orang panika menghalang-halangi ada paham gi mangkana tak langkong surga panika jak ator dina melai Allah sing ngatur mon ruas warga benriak beni tansap lur ngiding diri siapa mak wah iki mangkana ya anu nih ya pokoknya sini kapan jenengan ku laku binabi masuk surga jak bahdur nyolodur takok gula tak kepe imbian bah ngocak tore ke mak bocor temu gula imbian anu letak masuk imbian jadi ajak saya ke surga keng mun gula masuk sampean tak masuk ya ajak ke gula keng mun pada tak masuk neng kak letih nikmati masing-masing boy insyaallah mun jan segi buruk lebur mau sholawat insyaallah para Rabu boleh ban sampean lancar masuk surga apa bolan logikanya apa bolan mun orang lebur maca sholawat lancar masuk surga apa bolan di ring delem kak di ring delem punya orang dalam lancar masuk surga kalau punya orang dalam sampean nemen beko belum bungan nemen beko nggih bunyan rogin tiba ngau sukses bek nyaba jan urip lain ben perancak kok apa makin nyaba nih makin nyaba dela hanya ngis nyaba ngis apa larang pajun mundi tukang tembang ring dalem pamata buat budi berbebal telopolo masuk ditantang mencuragan lo apa kau coba masuk tangkan cah iya tahu ya hah betul nih sami gue laku ring belumpungan nih kapan ring gerujukan wah ring polai nih kalau wah masuk surga damai jangan melekat masuk surga siapa nyoro Nabi Muhammad ya tahun deh masuk punya orang dalam loh Nabi Muhammad tegas dalam sabdanya syafaati li ahlil kabair min ummati syafaatku itu aku sediakan untuk umat-umatku yang besar-besar dosanya yang banyak dosanya orang raja-raja dosa ki yang benar syafaat apa lereng polai jat potong na tak paten di dosa kedemakan patak masuk gelurah jepon ki asmui kamu ki asmui sentol sini kada bunen mun gula masuk enggak masak raya jongkok ki masuk neraka jengkok siapa jeng mulai ki kene hah masak pate ke ada ye kok oleh ki muslim nyinganyi ke Allah mata oleh ja Allah lebur mun abok nyinganyi innallaha yuhibbul mulihina fid du'a Allah re seneng mun orang re ceremi doa kan nyinganyi ja ceremi
torina ya Allah masa tebrina ya Allah torina nginganye Rahman Rahim. La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kau sering minta kepada manusia jika punya hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang rumahnya tidak pernah ditutup 24 jam di masjid. Minta kepada Allah. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah jika kamu tidak pernah meminta. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia sering diminta, maka dia akan marah. Berumain rela pengemis mun benar entar karo manambian. Selamat mian bang ojak saborana da oreng padahal saben ta oreng aja jadi pengemis bang ojak re oreng apa dintetin leres iki apa yang kimake lambat jak pentai benar ini buruk tapi kalau Allah Masya Allah kalau kita minta kepada Allah terutama ingat makin nih hari tasyrik Syekh Jalaluddin Asyuyuti menyatakan kita diharuskan memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai tanggal 13 Pak. Sambian bakon babunyak mau ka entoh. Makle sambian nasi setahun si bekal detung ka itu jen saya. Bahkan ada kabar baik kemarin. Tapi anu ya. Monggo berarti kok mentak apa jak sini kemarin. Bahkan ada kabar baik kemarin. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah kemarin hari Kamis, kalau kita puasa pada waktu itu dijamin tidak akan mati sampai tahun yang akan datang. Kenapa? Karena jaminannya menurut Rasulullah akan mengampuni dosa yang telah lalu 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang. Berarti mun la sepora tusan setahun si bakal datang, berarti setahun lagi ni kaki beda kesempatan. Katanya begitu. Malarmu keter terjadi ya bagi siapa sah. Setapa sah nyari ibadah lain karena ki punya ibadah-ibadah selain. Apa bisa umur itu ditangguhkan? Bisa. Kok bisa? Allah sendiri yang menjelaskan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah akan menghapus keputusan Allah. Ayo. Sedih keputusan Allah, sing ngosot Allah. Siapa kira? Gendreng pon lain. Tapi tak apa jangan Allah. Jawab presiden bayi andi hak prerogatif melantik menteri hari Kamis, hari Jumat dinonaktifkan terserah presiden, apalagi Allah. Wayusbit dan Allah jika berkehendak akan menetapkan keputusan Allah karena yang punya umul kitab satu-satunya hanyalah Allah. Tetimbian umur sebidak pai kentat ben Allah dadi umur petong bono siapa sih kira torela wentabai la yaruddul qada illa du'a tidak ada yang bisa menolak takdir Allah itu kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bermanfaatah, berbarokah, ajunan terjadi orang sehat, selamat dunia akhirat, lanjang umur, nanda satria canggih bagas segala, jadi anak yang saleh, akhlaknya baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sekat itu, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.